Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bukit Duri 05, Bapak Karyatmo MPD, yang terhormat jajaran Dewan Guru beserta staf SDN Bukit Duri 05 dan siswa-siswi SDN Bukit Duri 05 yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wajib bagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat dijadikannya umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat bertatap muka walaupun secara virtual dalam kegiatan kultum di SDN Bukit Duri 05. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdiri saya di sini yakni untuk mengisi kultum di bulan kedua tahun 2021, yang mana saya akan menerangkan atau menjelaskan dan menguraikan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah kultum rahimakumullah. Anak adalah suatu amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga oleh setiap orang tua. Mereka bertanggung jawab atas segala macam kebutuhan anak-anaknya, mulai dari pemberian sandang pangan, kasih sayang, dan pendidikan, agar kelak di sebuah hati bisa tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Begitupun sebaliknya, anak juga diwajibkan untuk menghormati kedua orang tuanya, sebab perjuangan ibu tatkala ia mengandung 9 bulan tentu sangatlah berat. Kemudian ibu bertaruh nyawa dan melahirkan, menyusui, dan merawat anaknya hingga tumbuh besar, sedangkan peranan ayah dalam mencari nafkah demi memenuhi segala kebutuhan keluarga, sungguh jasa kedua orang tua itu tiada bandingannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasainal insana biwalidayhi ihsana, hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran." Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Al-Ahqaf ayat 15. Ayat di atas menegaskan bahwa Islam mengajarkan seorang anak untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Namun sayang, dewasa ini perlakuan anak kepada orang tua bisa dikatakan jauh dari kata sopan. Kapan disebut durhaka kepada orang tua? Durhaka pada orang tua adalah segala bentuk menyakiti orang tua. Jadi cakupan durhaka itu luas sekali. Berkata kasar pada orang tua, menampakkan wajah cemberut, menyuruh-nyuruh, bahkan memanfaatkan, sudah termasuk durhaka. Apalagi sampai memaki dan mengejek orang tua, ini jelas durhakanya. Perbuatan-perbuatan ini sangatlah kasar kepada orang tua. Yang pertama, mendorong orang tua hingga jatuh.
Mudah-mudahan kita tidak seperti perbuatan tersebut. Yang kedua, menjerit dan menantang orang tua dengan kata-kata yang kotor. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan tersebut. Selanjutnya, menendang orang tua hingga terjatuh sampai meminta ampun. Orang tua tak berdaya. Mudah-mudahan kita dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan tersebut. Selanjutnya, menghina orang tua dengan kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Mentang-mentang kita sudah mapan kaya raya, melihat orang tua yang berpakaian lesu dan compang-camping, kemudian malu mengakuinya dan berkata, "Engkau bukanlah ibuku, engkau adalah seorang pengemis." Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita jika sudah sukses tidak melupakan orang tua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hal kisah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pria yang bernama Alqamah. Dia rajin ibadah, rajin mengaji, dan patuh bakti kepada orang tua sebelum menikah. Pada suatu hari, Alqamah menderita sakit yang kemudian menjadi semakin parah. Dia bahkan tidak bisa beranjak dari tempat tidur karena penyakit parahnya itu. Berita itu pun sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengutus 3 orang sahabatnya untuk menjenguk Alqamah. Di sana ketiga sahabat menemui Alqamah yang sedang dalam sakaratul maut. Namun dia kesulitan untuk mengucap lafal La ilaha illallah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk mencari ibu dari Alqamah. Setelah menemui sang ibu, ternyata diketahui bahwa Alqamah telah melupakan ibunya sendiri sejak menikah. Alqamah lebih mementingkan istrinya daripada ibu kandungnya. Ibu Alqamah merasa sakit hati dengan sikap anaknya tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencari kayu bakar untuk membakar Alqamah. Sang ibu merasa tidak sampai hati melihat sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ibu Alqamah memaafkan kesalahan anaknya sehingga Alqamah dapat menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Semoga kisah ini dapat menyadarkan kita betapa pentingnya peran orang tua di kehidupan kita. Keberkahan ada di kedua orang tuamu, terutama ibumu. Bagaimana hidupmu akan berkah jika lisan dan sikapmu selalu menggoreskan luka di hati kedua orang tuamu? Contohnya, ibu menyuruhmu untuk belajar, tapi engkau malah pergi ke warnet, bermain game online, dan lain-lain.
bahagiakan orang tuamu. Jangan sampai nanti engkau menyesal di kemudian hari. Jangan membuat air matanya jatuh ketika engkau mengatakan, aku tidak mau belajar, aku mau main game online aja. Orang tuamu sakit dalam hati, karena orang tuamu menginginkan kamu menjadi sukses, menjadi orang yang terpandang di masyarakat. Janganlah sekali-kali engkau membuat orang tua menjadi sakit hati. Biarpun sholatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta ringgit, hajimu berkali-kali, tapi saat engkau gores hati ibumu, surga bukan milikmu. Surga tidak mau melihat kamu. Kasih ibu tak terhingga. Kebaikan yang telah ia curahkan kepada anak-anaknya tak akan pernah terhitung. Cinta kasih ibu laksana mentari menyinari dunia, terus berbagi cahaya untuk alam semesta tanpa pamrih, sekalipun ia dipenuhi dengan panas yang membara. Ia menjelaskan bentuk ihsan kepada ibu bervariasi. Di level pertama ialah menjauhkan segala perkara buruk darinya, memberikan hal positif, berinteraksi dengan pekerti yang luhur, dan etika kesopanan. Peka terhadap perkara yang ia suka, dan tidak berdoa untuknya, dan segala ihsan yang dilakukan bertujuan untuk menggapai ridhonya. Ridallahi fi ridal walidain wa syuhtullahi fi syuhtil walidain. Ridho Allah, ridhonya kedua orang tuamu. Murka Allah, murkanya kedua orang tuamu. Jika kita tidak pernah berdoa untuk orang tua, maka bayangkan saat diri kita menjadi tua. Hukumnya berlaku. Kita tidak akan didoakan oleh anak-anak kita. Kita tidak dihormati oleh anak-anak kita. Mulai hari ini, mari kita hormati kedua orang tua kita, terutama ibu yang melahirkan kita. Semoga kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kultum rahimakumullah. Seperti ditegaskan dalam riwayat Muslim, setiap perbuatan dosa Allah akan menunda siksaannya kapanpun ia berkehendak hingga kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Allah akan mempercepat siksa bagi pelakunya di kehidupan dunia sebelum mati. Ini mengingat durhaka sebagaimana riwayat Bukhari termasuk pelanggaran berat, dosa besar. Imam Syafi'i pernah bertutur dalam syairnya, tunduk dan carilah ridho ibumu, karena mendurhakainya termasuk dosa besar. Rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan kasih sayang, dan katakanlah setiap ba'da sholat fardu atau setiap engkau melaksanakan
salat 5 waktu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya mengasihi aku dikala aku masih kecil. Mumpung masih ada kedua orang tua kita masih hidup, rawatlah beliau, rawatlah keduanya. Jangan sampai engkau sakiti ataupun engkau membuatnya kecewa. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbaktinya kita kepada kedua orang tua. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.